Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kembali lagi bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Saudara, salah satu panggilan orang Kristen adalah menyatakan Yesus melalui diri kita. Hal ini jelas tampak dalam sebuah syair yang tadi saya nyanyikan, berjudul Let Others See Jesus in You, yang diciptakan oleh Belus Benjamin McNee. Saudara, nyanyian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Literatur Baptis, dan dengan izin nyanyian ini dimuat dalam buku NKB nomor 204 dengan judul Di Dunia Yang Penuh Cemar. Dan di dalam buku NKB, nyanyian ini masuk dalam rumpun nyanyian kesaksian kepada dunia. Saudara, sekilas tentang penciptanya, Belus Benjamin McNee. Ia lahir di Louisiana, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1886. Ia adalah seorang putra dari James Calvin McNee dan Martha Ennis. Belus Benjamin McNee, saudara, adalah seorang penyanyi, dia juga seorang penulis lagu, dia juga seorang guru dan music director. Dia telah menulis 149 himne dan nyanyian gospel, saudara. Dan salah satunya adalah lagu Speak to My Heart yang kita kenal dalam PKJ 198. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Nyanyian tersebut juga diciptakan oleh McNee. Saudara, Belus Benjamin McNee setelah lulus dari Mount Lebanon Academy, ia kuliah di Louisiana College, kemudian juga di Southwestern Baptist Theological Seminary, dan di Bush Conservatory of Music. Pada tanggal 11 Juni 1918, ketika usianya 32 tahun, ia menikah dengan Leila Irene Ruth, dan mereka dikaruniai 2 orang putra. Kemudian McNee bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1918 selama beberapa bulan di akhir Perang Dunia yang Pertama. Saudara, pada tahun-tahun berikutnya, McNee mengabdikan dirinya di Southwestern Baptist Theological Seminary sebagai asisten ketua seminari tersebut. Dan di situ juga ia mengajar vokal, harmoni, dan komposisi musik. Selain itu, saudara, McNee juga bekerja bersama Robert Coleman di Dallas sebagai editor musik. Dan McNee juga pernah melayani sebagai pendeta di Travis Avenue Baptist Church di Texas selama 2 tahun di awal tahun 1930-an. Kemudian saudara, pada tahun 1935, Belus Benjamin McNee ini menjadi editor musik di Baptist Sunday School Board, dan di tempat itu ia menciptakan banyak ide kreatif dan inovatif, diantaranya mengembangkan kursus pelatihan musik gereja, membentuk jaringan sekretariat musik di setiap konvensi negara-negara bagian. Ia juga membuat sebuah penerbitan bernama Church Musician dan meresmikan Church Music Week yang dilakukan di Ridgecrest Baptist Assembly, saudara. Dan pada akhirnya tahun 1942, Oklahoma Baptist Seminary kemudian menganugerahinya gelar doktor kehormatan. Begitu panjang ya saudara perjalanan atau kiprah dari Belus Benjamin McNee ini. Dan akhirnya pada tanggal 7 September 1952, McNee meninggal di Bryson City, North Carolina di usianya 66 tahun. Ia meninggal akibat cedera pasca kecelakaan mobil yang dialami. Saudara-saudara, nyanyian Let Others See Jesus in You, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal Di Dunia Yang Penuh Cemar,
dilindungi hak ciptanya pada tahun 1924. Nyanyian ini ternyata tidak hanya ada di NKB saudara, tetapi juga dimuat dalam buku-buku nyanyian jemaat dari berbagai negara. Misalnya seperti buku nyanyian Revival Selections, kemudian juga Victory's Praise, Harvest Hymn, kemudian juga ada Church Musician dan Broadman Hymnal. Dalam beberapa buku nyanyian tersebut saudara, judul lagunya tertulis While Passing Through This World of Sin. Judul ini diambil dari baris pertama lagu tersebut yang dalam bahasa Indonesia Di Dunia Yang Penuh Cemar. Dan dalam buku NKB, judul yang diambil adalah baris pertama dari nyanyian ini, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Saudara, mari kita perhatikan isi syairnya. Di bait yang pertama dikatakan, di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Di bait yang pertama ini saudara hendak digambarkan di tengah realitas dunia yang kita jalani saat ini. Nyanyian ini hendak mengajak kita untuk menyatakan Yesus di dalam diri kita sebagai identitas orang Kristen. Bait yang kedua saudara, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Di bait kedua ini saudara hendak digambarkan bahwa hidup kita ini seperti kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan apakah orang lain sebagai pembaca betul-betul melihat Yesus dalam diri kita yang adalah kitab yang terbuka? Atau jangan-jangan selama ini kita menjadi kitab yang tertutup, yang tidak dibaca atau sulit dilihat oleh orang lain. Di bait yang kedua tadi hendak menggambarkan kita adalah orang-orang seperti kitab yang terbuka yang dibaca oleh orang lain, di mana orang lain bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Bait yang ketiga saudara dikatakan, di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Di bait yang ketiga ini hendak menggambarkan kekekalan hidup pasca kehidupan di tengah dunia ini, saudara. Artinya ada masa bagi setiap manusia untuk berakhir hidupnya di dunia dan ia akan berada dalam kekekalan atau kita sebut di sorga. Dan di bait 3 ini hendak menggambarkan kepada kita masih punya tugas dan tanggung jawab di dunia ini, yaitu untuk menyatakan Yesus di dalam diri kita. Dan bait yang terakhir saudara, di bait yang keempat dikatakan, hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Dalam bait yang keempat ini hendak digambarkan bahwa kita perlu memiliki jiwa yang tetap teguh. Kenapa? Karena tantangan di dunia ini begitu berat. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat dan kita sebagai orang Kristen ada di dalamnya. Penting bagi kita untuk memiliki jiwa yang teguh, untuk bisa memancarkan Kristus, menampakkan Kristus melalui diri kita, membimbing atau juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang menarik saudara, di akhir keempat bait tersebut terdapat kalimat nyatakan Yesus dalammu, yaitu di bait pertama dan bait yang ketiga, dan melihat Yesus dalammu di bait yang kedua dan bait yang keempat. Dua kata di sini yang menonjol dalam 4 bait tersebut adalah menyatakan Yesus dalammu dan melihat Yesus dalammu. Di sini kita mendapati bahwa tugas panggilan kita adalah menyatakan Kristus melalui diri kita, melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan disitulah orang lain akan melihat Kristus di dalam diri kita. Dan ini ditegaskan kembali tampak dalam refrennya yang dikatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ada 3 kali statement, nyatakan Yesus dalammu. Artinya saudara, di sini ditegaskan kembali bahwa menyatakan Yesus melalui diri kita adalah tugas yang paling substansial, yang paling esensi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ketukan nyanyian ini adalah 6 ketuk
Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tu, wa, ga, pat, ma, nam, tu, wa, ga, pat, ma, so, mi, fa, sol, do, si, la, la. Itu ketukan lagunya 6 ketuk saudara. Dan yang menarik dari notasi nyanyian ini, nada tertinggi dalam nyanyian ini dominan pada kata nyatakan Yesus. Perhatikan saja di bait yang pertama, hiduplah saleh dan benar. Kemudian, nyatakan Yesus dalammu, ya. Fa, mi, re, do, si, do. Kemudian di bagian referen, kata nyatakan Yesus juga mendapati posisi notasi tinggi. Perhatikan di bagian referen, nyatakan Yesus dalammu, ya. Itu notasinya adalah so, mi, re, do, si, ya. Dan selanjutnya, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Kemudian terdapat lagi kata nyatakan Yesus berada dalam posisi notasi yang tinggi. Nyatakan Yesus dalammu atau fa, mi, re, do, si, do. Saudara, di sini kita melihat bahwa menyatakan Yesus lagi-lagi menjadi sebuah penekanan, menjadi sesuatu yang sangat menonjol dan tinggi di mana tugas menyatakan Yesus itu harus kita lakukan. Biarlah nyanyian ini mengingatkan kita bahwa tugas panggilan kita adalah menjadi kitab yang terbuka, bukan kitab yang tertutup. Kitab yang terbuka berarti kita dibaca oleh orang lain. Pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sudahkah kita menampakkan Kristus melalui diri dan kehidupan kita? Penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang terjebak, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus